Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hai anak-anak kelas 5 yang sedang berada di rumah. Jumpa kembali bersama Bu Maria di program TV Tabalong. Sekolah yuk. Waktunya kita belajar kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong. Apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat, luar biasa. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar bersama ibu. Anak-anak ibu yang luar biasa. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 3, memelihara kesehatan organ pernapasan manusia, pembelajaran 3, dengan materi tanggung jawab masalah sampah dan menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Setelah pembelajaran kali ini, kalian diharapkan dapat yang pertama, menjelaskan informasi terkait dengan pertanyaan apa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Yang kedua, menjelaskan akibat yang terjadi jika masyarakat tidak bertanggung jawab atas masalah sampah. Yang ketiga, mengidentifikasi jenis usaha ekonomi yang dikelola masyarakat. Tujuan selanjutnya, menjelaskan cara menghargai usaha ekonomi orang lain. Nah, anak-anak sekalian, seperti biasanya, untuk mengawali pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Supaya kita semua selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang beragama Islam, mari angkat tangan kalian dan silahkan ikuti ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anak ibu yang hebat-hebat, mari kita mulai materi kita hari ini. Silakan kalian persiapkan alat tulis dan silakan buka buku tema kalian halaman 103. Oke? Siap mengikuti materi anak-anak? Ya, mari kita mulai dengan bismillah. Pada pembelajaran terdahulu, kalian sudah mempelajari tentang gambar cerita dan cara memelihara organ pernapasan. Anak-anak hebat semua yang ibu banggakan. Berkaitan dengan materi kita terdahulu tentang cara memelihara organ pernapasan, salah satunya adalah menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Pada hari ini, kita akan membahas masalah yang umum dihadapi masyarakat, baik itu di kota maupun di desa. Masalah apa itu anak-anak? Iya, sesuai dengan buku tema kalian kali ini, kita akan membahas masalah sampah. Coba kalian perhatikan gambar pada slideshow berikut ini.
kalian melihat kondisi seperti pada gambar? Pada gambar, kalian lihat ada sampah yang menumpuk di sungai dan ada sampah yang menumpuk di pinggir jalan. Kondisi sampah yang menumpuk dapat mencemari lingkungan dan juga mengganggu organ pernapasan kita. Karena sampah yang menumpuk ini dapat menimbulkan bau yang tidak sedap dan menjadikan udara yang kita hirup menjadi tidak segar. Anak-anak hebat semua. Setiap manusia memiliki tanggung jawab terhadap diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Salah satu tanggung jawab yang harus diterapkan di lingkungan sekitar adalah upaya penanggulangan masalah sampah. Berikut ini adalah beberapa kerugian akibat tidak tanggung jawab terhadap sampah. Yang pertama, sampah dapat membuat aliran sungai dan selokan tersumbat sehingga dapat mengakibatkan banjir. Akibat yang kedua, menimbulkan bau yang tidak sedap. Yang ketiga, mencemari lingkungan. Dan akibat yang keempat, menjadi sumber penyakit. Anak-anak hebat yang luar biasa. Mari kita perhatikan slideshow berikut ini. Berikut adalah berita yang menyajikan upaya seorang pemimpin daerah untuk mengatasi masalah sampah. Mari kita baca bersama. Kelurahan Babakan Pasar luncurkan gerakan pungut sampah. Agar masyarakatnya sadar dengan kebersihan lingkungan, terutama masalah sampah, Kelurahan Babakan Pasar mengajak warganya dalam gerakan pungut sampah atau GPS. Lurah Babakan Pasar, Rokib Al-Hudri menyatakan, GPS ini merupakan program pemerintah kota Pemkot Bogor pada tahun 2016. Program ini bertujuan agar kota Bogor terbebas dari sampah, karena masalah sampah merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat. Sampah ini bukan hanya tanggung jawab pihak kelurahan atau orang per orang, tapi tanggung jawab bersama kita semua jelasnya. Rokib berharap kedepannya warga Babakan Pasar lebih peduli lagi dengan sampah yang selama ini selalu berserakan sehingga wilayah Babakan Pasar terbebas dari sampah. Kalau sampah ini sudah tertata dengan baik, selain indah dipandang, maka warga masyarakat pun akan terhindar dari penyakit pungkasnya. Anak-anak sekalian, setelah menyimak dan membaca dengan cermat bacaan tersebut, selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan teks apa, di mana, mengapa, dan bagaimana. Baiklah anak-anak semua, sekarang kita akan menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan teks bacaan. Pertama, di mana lokasi daerah pada berita tersebut? Jawabannya di Kelurahan Babakan Pasar. Pertanyaan yang kedua, apa masalah yang dihadapi? Jawabannya, masalah kebersihan lingkungan, terutama masalah sampah. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana penyelesaian yang diambil oleh pemerintah kota tersebut? Jawabannya, warga masyarakat mengajak warga masyarakat dalam gerakan pungut sampah. Pertanyaan yang keempat, mengapa semua masyarakat bertanggung jawab atas masalah sampah? Jawabannya, karena masalah sampah merupakan tanggung jawab masyarakat,
maka semuanya harus ikut andil dalam mengatasi masalah sampah. Pertanyaan yang kelima, apa keuntungannya jika masalah sampah dapat teratasi dengan baik? Jawabannya, jika masalah sampah dapat teratasi dengan baik, selain indah dipandang, lingkungan bersih dan asri, serta masyarakat pun akan terhindar dari penyakit. Baiklah anak-anak hebat yang luar biasa. Kita rehat sejenak, materi akan kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut. Jangan kemana-mana, tetap di saluran TV Tabalong. Baik, anak-anak ibu yang hebat-hebat, pembelajaran kita lanjutkan. Tetap semangat belajar bersama ibu kan anak-anak? Oke, tetap semangat. Anak-anak hebat yang luar biasa. Perhatikan gambar pada slideshow berikut. Tahukah kamu bahwa ada orang-orang yang dalam kegiatan sehari-harinya mengumpulkan sampah agar dapat diolah kembali? Ayo, siapakah mereka anak-anak? Iya, betul. Kita biasanya menyebutnya pemulung. Apa pendapatmu mengenai pekerjaan pemulung? Pekerjaan pemulung adalah suatu pekerjaan yang sangat mulia karena pemulung membantu mengurangi sampah-sampah yang ada di lingkungan. Kita harus menghargai jasa para pemulung. Ayo, siapa yang tahu bagaimana caranya kita menghargai kegiatan ekonomi yang dilakukan para pemulung? Nah, di antara caranya kita menghargai kegiatan ekonomi yang dilakukan para pemulung, yang pertama, memilah sampah sesuai kategori organik dan anorganik. Kedua, menaruh tempat sampah di tempat yang mudah dilihat oleh pemulung. Yang ketiga, tidak menaruh curiga yang berlebihan kepada pemulung. Dan yang keempat, tidak membuang sampah sembarangan. Para pemulung mengumpulkan botol-botol plastik, koran bekas, majalah bekas, dan benda-benda lain yang dapat diolah lagi. Benda-benda itu disetorkan kepada orang-orang yang dapat mengolahnya menjadi benda-benda lain yang berguna. Berikut ini adalah beberapa contoh barang hasil dari daur ulang. Yang pertama, ini adalah gambar bola kecil yang dapat digunakan sebagai gantungan kunci. Gambar yang kedua, ini adalah gambar botol bekas yang dapat digunakan kembali sebagai wadah yang cantik. Gambar yang ketiga, ini adalah drum besar yang dimanfaatkan sebagai tempat duduk. Dan gambar yang terakhir adalah gambar kemasan-kemasan plastik dari berbagai produk yang digunakan sebagai tas yang cantik. Anak-anak hebat semua, kegiatan pembuatan benda daur ulang patut kita hargai. Bagaimana caranya kita menghargai? Di antaranya, yang pertama, membeli dan menggunakan barang hasil daur ulang. Yang kedua, memperkenalkan barang hasil daur ulang ke khalayak umum. Yang ketiga, membantu membuat benda daur ulang. Dan yang keempat, memilah sampah sesuai jenisnya. Anak-anak yang luar biasa, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh setiap orang berbeda-beda dan melibatkan orang lain. Berikut akan kita bahas
kegiatan ekonomi masyarakat. Perhatikan slide berikut. Kegiatan ekonomi masyarakat ada 3 jenis. Yang pertama, produksi, yaitu kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Dalam kegiatan produksi, melibatkan orang lain seperti tenaga kerja untuk memperlancar produksi. Yang kedua, distribusi, yaitu kegiatan menyalurkan barang atau jasa, di mana dalam kegiatan distribusi ada agen, pedagang besar, dan pedagang eceran. Yang ketiga, konsumsi, yaitu kegiatan memakai barang atau jasa. Agar barang atau jasa dari produsen sampai ke tangan konsumen, maka membutuhkan distributor. Anak-anak yang luar biasa. Menurut kodratnya, manusia itu berperan sebagai yang pertama, makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia berarti akan berhubungan atau berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua, sebagai makhluk ekonomi, berarti manusia akan melakukan kegiatan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi, manusia hendaknya memiliki etika moral. Dengan etika moral, manusia dapat menghargai setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan orang lain. Seperti contoh pakaian yang kita kenakan. Begitu panjang proses yang terjadi sehingga menjadi pakaian. Benang dipintal, lalu ditenun menjadi kain, lalu kain dijahit sehingga menjadi pakaian. Kegiatan menghasilkan pakaian melibatkan petani kapas, pekerja pemintalan, penenun kain, selanjutnya penjahit atau pengusaha garmen. Anak-anak hebat yang luar biasa, kita rehat sejenak. Pembelajaran akan kita lanjutkan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana. Baik anak-anak ibu yang hebat-hebat, pembelajaran kita lanjutkan kembali. Tetap semangat ya anak-anak belajar bersama ibu. Oke, anak-anak ibu yang hebat-hebat. Dari pembelajaran tadi, dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, masalah sampah merupakan tanggung jawab semua masyarakat. Yang kedua, akibat jika masyarakat tidak bertanggung jawab terhadap sampah antara lain, yang pertama, membuat aliran sungai dan selokan tersumbat sehingga mengakibatkan banjir. Akibat yang kedua, menimbulkan bau yang tidak sedap sehingga mengganggu pernapasan. Akibat yang ketiga, mencemari lingkungan. Dan akibat yang keempat, menjadi sumber penyakit. Kesimpulan yang ketiga, cara menghargai kegiatan pembuatan benda daur ulang diantaranya, yang pertama, membeli dan menggunakan barang-barang hasil daur ulang. Yang kedua, memperkenalkan barang hasil daur ulang ke khalayak umum. Yang ketiga, membantu membuat benda-benda daur ulang. Yang keempat, memilah sampah sesuai jenisnya. Kesimpulan yang keempat, kegiatan ekonomi masyarakat ada 3, yaitu produksi, kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Kegiatan yang kedua, distribusi, kegiatan menyalurkan barang atau jasa. Yang terakhir, kegiatan konsumsi, yaitu kegiatan memakai barang atau jasa. Kesimpulan yang kelima, sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi,
manusia hendaknya memiliki etika moral sehingga dapat menghargai kegiatan ekonomi orang lain. Anak-anak ibu yang luar biasa dan hebat-hebat. Untuk mengukur pemahaman kalian tentang pembelajaran hari ini, tugas kalian di rumah, menjawab pertanyaan yang ada di slide dan kumpulkan tugas kalian ke guru kelas masing-masing. Nah, soalnya yang pertama, sebutkan akibat yang terjadi jika masyarakat tidak bertanggung jawab dalam masalah sampah. Soal yang kedua, sebutkan cara menghargai kegiatan yang dilakukan oleh para pemulung. Yang ketiga, apa arti manusia sebagai makhluk ekonomi? Yang keempat, siapakah yang berperan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen? Pertanyaan yang terakhir, apa yang akan terjadi jika kita tidak menghargai kegiatan ekonomi orang lain? Oke anak-anak ibu yang luar biasa. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita akhiri pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bagi yang beragama Islam, mari angkat tangannya dan ikuti bacaan ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai jumpa lagi anak-anak pada pembelajaran selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.